Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum pembelajaran mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan disiapkan. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Saya presensi Friska Anasya, Hadir, Bu. Haniza, Hadir, Bu. Irma Aziza, Hadiroh. Nafisatul, Hadiroh. Najwa. Baik. Ya, kenapa? Sakit, Bu. Sakit apa? Sakit demam. Ya, mudah-mudahan bukan corona ya. Amin. Safia Arya. Hadiroh. Ya, ada 5 ya, yang 1 tidak berangkat. Ya. Nah, sebelum pembelajaran bahasa Indonesia mulai, disiapkan. Ya. Salam bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Ya. Semangat ya hari ini. Ya, masih semangat karena masih pagi hari. Ya. Kita lanjutkan untuk materi bahasa Indonesia. Ya. Kalau kemarin materi yang lalu kita mempelajari mengenai apa? Ya, teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Tentang Ya, pengamatan. tentang pengamatan. Ya, bagus. Ya, itu materi yang lalu. Ya, masih ingat semuanya. Kita lanjut untuk materi yang sekarang. Ya. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai isi struktur dan penyusunan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Ya. Nah. Untuk kompetensi dasar, ya, yang akan kita pelajari di situ, yang pertama itu mengenai pengetahuan, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ini untuk indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan dalam pembelajaran kali ini nanti supaya kalian lebih memahami berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kalian. Ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Ini gambar apa? Ayam. Ayam. Ya, ciri-ciri ayam itu apa? Berbulu, ya. Kemudian apa lagi? Berkaki 2. Berkaki 2, ya. Kemudian Memiliki jengger ayam. memiliki Jengger. jenggernya, ya. Di sini ada jenggernya, ya. Kemudian ada lagi? Berkembang biak dengan bertelur. Nah, iya, jadi berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini ciri-ciri dari ayam. Nah, itu teks berkaitan dengan ayam, ya. Jadi ini contoh teks laporan hasil observasi. Ya, tadi kita mengamati mengenai ayam terlebih dahulu. Nah, kemudian dibuat teks. Nah, ini bagian-bagiannya, ya. Ada paragraf 1, kemudian paragraf 2 dan paragraf 3. Ya, di situ. Nah, nanti kita akan membahas mengenai strukturnya. Jadi, struktur teks laporan hasil observasi di situ ada apa saja, ya. Kira-kira sudah tahu belum? Belum? Sekarang kita cari, ya. Yang pernyataan umum itu yang mana? Paragraf pertama. Paragraf pertama, ya. Kemudian bagiannya paragraf kedua. Nah, yang manfaatnya paragraf ketiga, ya. Untuk mempermudah di situ bisa kita singkat, ya. Pernyataan umum itu berarti apa? PU, ya. Kemudian deskripsi bagian DB, kemudian deskripsi manfaat DM, ya. Kalau disingkat misalnya jadi PUDM.
Ya, PUDM berarti apa saja PUDM? Pernyataan umum, bagian dan manfaat. Ya, ada 3 ya. Ya. Jadi di situ dapat kita simpulkan ya. Struktur teks laporan hasil observasi di situ ada 3. Tadi yang ayam. Nah, yang paragraf pertama itu berarti isinya mengenai iya, pernyataan umum ya. Sudah jelas berarti sini? Ya. Kalau sudah mengenai struktur di sini sudah jelas. Nah, sekarang kita belajar mengenai penyusunan gagasan pokok menjadi teks laporan hasil observasi ya. Ya, nanti bisa sambil dibuka ya bukunya di situ. Ya, kita cari gagasan pokok itu seperti apa. Ya, di situ. Nah. Ya. Nah, nanti kita akan menyusun gagasan pokok berdasarkan gambar ini. Nah, di sini ada gagasan pokoknya pohon kelapa atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Nah, sekarang kita belajar untuk melanjutkan. Kira-kira apalagi pengertiannya? Ya, biasa tumbuh di pantai. Ya, di daerah kita yang pegunungan ada tidak kadang? Ada ya, tetapi tidak sebanyak di pantai. Ya, jadi biasa tumbuh di pantai bisa. Kemudian nanti terdapat beberapa bagian. Bagiannya apa saja? Daun, kemudian buah, batang. Iya, mudah. Nah, itu berarti kita sudah menyusun gagasan pokok menjadi teks laporan hasil observasi sesuai dengan strukturnya. Ya. Sudah jelas? Sudah. Ya. Untuk contoh teksnya ada di bahan ajar, kemarin sudah saya bagikan ya bahan ajarnya. Ya, sudah dipelajari? Sudah. Sudah. Nah, di situ ada ya, lengkap dengan contoh dari ya teks laporan hasil observasi mengenai pohon kelapa ini. Nah, nanti dipelajari lagi. Ada pertanyaan? Belum ada? Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah jelas, ya, silahkan nanti kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Saya akan membagi kelompoknya. Satu kelompok ada 3 orang, kemudian satu kelompoknya hanya 2 ya, karena yang satu tidak hadir. Ya. Silahkan didiskusikan. Tetap menggunakan masker ya. Nah, silahkan berdiskusi. Nah, pertama dilihat di situ ada gambar apa? Karika. Karika, iya. Nah, itu gambar karika. Karika itu ada di mana? Wonosobo, di Dieng ya. Adanya di Dieng. Nah, dari teks tersebut silakan kalian kerjakan struktur teks laporan hasil observasi, kemudian dianalisis. Ya. Nah, setelah itu nanti yang menyusun gagasan pokok di situ, yang di sebaliknya ada gambar apa? Sampah. Sampah, iya ada gambar sampah. Silakan nanti sudah ada gagasan pokoknya ya. Silakan nanti dikerjakan, dilengkapi gagasan penjelasnya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit cukup? Cukup ya, 15 sampai 20 menit silakan dikerjakan. Ya, nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Sudah? Ya. Kalau sudah, ya. Ya, struktur teks karika. Ya. Ada yang berani maju? Ya.
Yang pernyataan umum itu di paragraf berapa? 1. Ya, yuk siapa yang mau maju? Nah, yuk. Siapa namanya? Haniza, Bu. Haniza, ya bagus. Terima kasih, bagus yang sudah maju. Ya, walaupun kerja kelompok di situ. Yang penting kalian berani ya. Sekarang untuk yang nomor 2 dan 3 silahkan dipresentasikan secara kelompok ya, karena itu berisi mengenai analisisnya. Berarti maju semua. Ya, maju semuanya, silahkan. Ya. Jangan- Bu. Kelompok 1 terlebih dahulu. Buah Serica merupakan gunung adalah jenis buah yang berkembang di dataran tinggi Dieng. Sekarang karika buah karika. Terima kasih. Sekian laporan diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok 1. Ya. Ya. Itu hasil analisisnya ya. Ya, kemudian kelompok yang kedua. Silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, bertepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Kira-kira tadi berdasarkan teks yang tadi sudah sesuai atau belum? Ya. Sudah. Ya. Kalau sudah, kenapa disebut sebagai pernyataan umum di situ? Karena berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi. Iya, benar, karena berisi mengenai definisi umum objek yang diobservasi. Nah, objek yang diobservasi apa? Buah karika. Buah karika. Ya. Nah, itu manfaat pembelajaran kita kali ini. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di sini ada soal evaluasi. Nah, jangan lupa ditulis nama kelas juga sama, kelas 10 akuntansi 2 ya. Sudah belum? Sudah. Sudah belum? Ya. Sudah dicek kembali? Nama kelas sudah ditulis? Ya. Kalau sudah nanti saya koreksi, kemudian hasilnya saya sampaikan pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, silakan kalian baca dan pelajari mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah nanti dilihat ya di situ. Ya, di buku juga ada, di bahan ajar juga ada, sudah lengkap semuanya. Kalian pelajari terlebih dahulu. Ya. Untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan? Ya. Kalau belum, ya cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Ya. Silakan untuk penutup berdoa. Nah, dipimpin berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi